Masya Allah ya, ini saking saking apanya ini sampai saya lupa merekam ya Allah. Iya, luar biasa sekali ya. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Lulu ya dan Mbak Nurul bahwa ternyata nih ya, nah ini sebenarnya sudah seperti dugaan saya ini ya. Ya karena apa ya, kelas saya itu kan sebenarnya basicnya sebenarnya penulisan opini. Cuma kelas-kelas yang lain itu adalah apa ya, percabangan. Kemudian karena melihat apa ya, tuntutan ini juga, tuntutan kebutuhannya. Jadi kadang kita harus menulis ideologis, tapi karena tidak sempat ya untuk menulis opini yang panjang, maka ada alternatif lainnya yaitu surat pembaca. Nah, dua orang narasumber kita ini ternyata tidak sengaja ya, tidak sengaja membranding diri dengan dengan label penulis surat pembaca karena itu tadi ya. Jadi keterbatasan waktu membuat mereka tidak sempat menulis opini, akhirnya mengambil surat pembaca sebagai alternatif dan akhirnya jadi kebiasaan ya. Jadi mungkin ada yang tiap hari lihat namanya Mbak Nurul ya di Radar Bogor ini, mungkin ada rasa penasaran tersendiri. Nah, nanti mungkin bisa kita lanjut ya di sesi diskusi. Saya lempar dulu ke Bu Didi, kalau ada yang mau ditanya silahkan, monggo. Assalamualaikum, bagaimana? Ya, Mbak-mbak yang lain tolong ya di off dulu mic-nya biar tidak ada bayang-bayang. Nah, boleh kayaknya lagi apa ini? Lagi jaringan atau gimana? Ya, untuk yang mau off-kan videonya silahkan ya, yang mau sholat, yang mau makan, yang mau ngerjain apa-apa ya, sambil dengerin talk show kita silahkan ya, mangga. Gimana, sudah ada Bule? Ada ya, ya suara silahkan. saya ya? Ya, ada. Ya, silahkan. Masya Allah, ini kesempatan yang luar biasa buat saya ketemu inspirator saya. Kenapa saya berani menulis SP waktu itu? Ini karena beliau ini nih, Bunda Lulu. Saya waktu itu melihatnya di koran Radar Bogor tuh setiap hari tulisannya bisa nangkring gitu ya di koran. Terus saya pernah ikut kelas beliau, ikut kelas CIQ itu SP. Dan itu sebenarnya masih banyak kekurangan. Akhirnya saya mencoba untuk melihat beliau tulisannya gimana gitu kan. Akhirnya memberanikan diri berkenalan dengan beliau. Gimana sih Bunda nulis SP itu kayak gimana sih gitu kan. Akhirnya diajarin sama beliau cara ngirimnya ke Radar Bogor, terus luar biasa. Yang patut saya acungi jempol adalah sesuai dengan judul kita, keistiqomahan. Lahir boleh di zaman kolonial, tapi energinya milenial, luar biasa. Bapak Zul nanti di tahun berikutnya ada namanya generasi zillennials. Nah, jangan sampai model Bunda Lulu ini akan tergerus dengan anak-anak zillennial gitu kan. Bunda, resepnya apa sih Bun? Kalau tadi disampaikan sebenarnya dari SP sama opini kencengnya, cuman mohon maaf ya Bunda, kalau kita kan yang umurnya masih segini-segini lagi seneng-senengnya show off. Show off itu dalam arti kata setiap kali tayang kita taruh di FB. Sebenarnya niatnya insya Allah hampir seluruh teman-teman kita yang menayangkan tulisannya di FB adalah salah satu adalah memberikan kita patut bangga dengan hasil kerja keras kita. Yang kedua, memberikan motivasi buat teman-teman yang lain, memberikan panas, energi yang sama, energi yang semangat. Ayo, pasti juga bisa nulis kok gitu. Nah, cuman ternyata Bunda Lulu ini luar biasa gitu kan. Tulisannya banyak, tapi kayak kita yang muda gini gitu kan, norak gitu loh. Kalau orang tua bilang, baru tampil di situ aja langsung taruh di FB nongkrong gitu ya. Tapi sebenarnya
niat kita untuk nongkrong itu bukan sekedar kongko-kongko doang Bunda, cuma maksudnya kita mau memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri, alhamdulillah tayang gitu ya. Yang kedua tadi memberikan motivasi yang sama untuk teman-teman, memberikan energi yang baik teman-teman. Nah, resepnya apa? Tadi kalau dibilang kalau nggak bisa nulis panjang, akhirnya bisa nulis SP. Pastikan ada ya keinginan seseorang itu untuk udah kayak saya. Bulan ini saya nggak nulis, luar biasa, Masya Allah gitu kan. Tapi SP pun tidak, opini pun tidak, hanya curhat loh, hanya storytell terus gitu ya. Nah cuma apa sih Bunda kiatnya sampai seusia ini di antara kita ini nulisnya masih luar biasa. Baik itu opini yang kita nggak lihat gitu ya, karena Bunda begitu saking menjaga kebaikannya gitu ya. Tapi kalau di SP karena memang ada screenshot dari Cegu di koran pagi, maka sebenarnya nongol namanya, jadi kita tahu gitu. Apa Bunda, spirit apa yang bisa kita ambil dari keistiqomahan Bunda? Mangga atuh. Ya, Mbak Didi, terima kasih. Nah, aku lupa malah kita udah pernah ngobrol soal itu ya, soal SP ya. Masih ada Bunda chatnya. Nggak inget. Masih kusimpan chatnya. Ya. Ya, kiatnya apa ya Mbak Didi ya? Aku juga bingung ya perasaan. Bunda nge-profile banget. Tadi kayak Mbak Nurul tadi bilang ya bahwa itu menulis itu menjadi sebuah kebutuhan gitu ya, terus sudah masuk di dalam skala prioritas gitu ya. Nah, itu aku juga sudah seperti itu sih kira-kira gitu. Jadi kalau nggak nulis tuh memang agak gimana gitu kayaknya ya. Hari ini nggak nulis, besoknya masih nggak bisa nulis, nggak sempat lagi besoknya lagi gitu, kayak ada rasa bersalah gitu. Padahal aku punya target-target tertentu gitu loh yang harus aku penuhi gitu Mbak Didi. Jadi kalau ditanya apa ya Mbak Didi, aku juga bingung kiatnya. Aslinya nggak ada sih, nggak ada yang spesial gitu. Cuma buat Bunda nggak spesial loh, buat kita martabak spesial 4 loh, buat kita loh. Tuh martabak ya, spesialnya telurnya 4. Karena aku itu kan mulai nulis itu, aku ditanya kapan mulai nulis aja lupa, aku ditanya sama Bu Guru ya. Jadi aku mulai nulis itu kan kalau nggak salah ya, itu aku masuk di usia 50 tahun gitu loh Mbak Didi. Itu di usia itu tuh aku sudah mulai merasa apa ya gitu. Kayaknya waktu aku tinggal sedikit gitu, aku selalu merasa kayak gitu. Waktu aku tinggal sedikit, terus aku harus melakukan apa gitu di waktu yang sedikit ini gitu loh. Terus aku merasa suatu waktu aku akan dipanggil gitu. Sementara ilmu aku belum cukup dan aku belum meninggalkan jejak gitu. Hal-hal yang seperti itu tuh sangat mengganggu gitu. Udah gitu dosa-dosa aku di masa lalu itu sangat banyak. Seperti itu Mbak Didi. Terus juga masalah-masalah yang nggak tuntas gitu, masalah-masalah duniawi gitu ya. Masalah-masalah yang masih menggantung, yang ini nih harus diapain kayak gitu ya. Hal-hal yang seperti itu. Nah, menulis itu aku anggap sebagai wasilah sebenarnya. Di antaranya seperti itu. Jadi sebagai wasilah untuk aku mendapat pertolongan Allah gitu. Dan di antaranya juga karena supaya aku bisa meninggalkan jejak gitu loh. Jejak kebaikan. Gitu. Nah, jadi itu yang terus aku semangat itu yang terus aku jaga Mbak Didi, supaya aku bisa terus menulis gitu. Hal yang seperti itu mungkin itu bisa dianggap sebagai kiat-kiat gitu. Itu Mbak Didi. Baik Bunda, terima kasih banyak. Masya Allah, saya nggak bisa apa ya, speechless saya. Masya Allah gitu ya, menulis sebuah kebutuhan sebagai wasilah bahwa kita pernah melakukan banyak kesalahan sehingga ini jadi jalan kebaikan. Semoga mungkin saja Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ya lewat jalan ini gitu. Jadi
kita menulis di sini juga dalam rangka dakwah, ya. Mbak Nurul Akidah, ini adik saya. Mohon maaf buat teman-teman yang lain. Tolong di off-kan dulu ya. Unmute dulu ya, dilihat dulu mic-nya supaya tidak baik. Tidak ada. Saya tahu nih Dek ini lagi super rempongnya dengan the twins-nya, dengan kembarannya. Tapi berarti kan kalau gambaran saya adalah, dan saya selalu bilang sama teman-teman saya di sini juga, jangan jadikan anak itu sebagai kendala, jangan jadikan anak sebagai alasan kita untuk tidak berbuat apa-apa. Karena akan kalau terus begitu, maka kita akan selamanya begitu terus. Anak akan menjadi hambatan kita berdakwah, anak akan menjadi hambatan kita untuk ini dan itu untuk bergerak dan segala macam. Cuma saya mohon maaf, pertanyaannya lebih khusus. Bagaimana suami sebagai pendamping hidup memberikan memberikan kesempatan Nurul untuk bisa mencurahkan diri di dalam dunia kepenulisan, sama dengan Cikgu Hasita Gili. Abu Wais memberikan kemurahan hati, Cikgu bisa mengisi malam ini gitu ya, bisa menulis, bisa mengisi kelas gitu kan. Sebenarnya ada kerjasama yang baik antara suami dan istri. Nah, mungkin barangkali ada teman-teman penulis yang di sini gitu ya, pengen nulis tapi suami saya maunya begini. Kira-kira apa sih kiatnya supaya tidak melupakan tugas sebagai Murabatul Bait, tapi juga bisa juga menjalankan tugas sebagai penulis. Monggo atuh. Pertama tadi ya Bule, karena motivasi menulis itu sudah cukup kuat, jadi menjadikan skala prioritas, jadi apapun yang kondisinya memang harus dikerjakan gitu ya kan. Tapi memang tadi butuh seseorang yang membantu gitu ya kan. Anak memang tidak boleh dijadikan alasan, makanya walaupun mengalami keterbatasan waktu, ketika kita sudah menjadikan tadi menulis adalah sebuah kebutuhan, makanya dicari cara, misalkan ya sudah kita menulis SP saja yang membutuhkan waktu mungkin lebih sedikit, misalkan dibandingkan dengan opini. Dalam hal ini, alhamdulillah sebelumnya memang harus ada komunikasi antara suami istri ya, Bule. Dan alhamdulillah mungkin alhamdulillah suami memang sevisi dengan saya, terutama mengenai dakwah itu seperti apa ya kan. Jadi terkadang saya meminta bantuan beliau, tetapi setelah melaksanakan tugas-tugas ibu negara selesai gitu. Jadi artinya kebutuhan suami sudah beres, kebutuhan anak-anak sudah beres, kemudian baru saya minta izin, misalkan kalau misalkan itu pun sebenarnya saya menulis setelah kebutuhan semuanya selesai, tapi misalkan ada keadaan yang misalkan karena anak-anak kurang kondusif atau apa, akhirnya misalkan dalam satu hari saya tidak menulis SP. Terkadang saya merayu suami dengan, Abi mohon maaf hari ini boleh nggak Umi misalkan dimintain waktu berapa jam gitu, karena tugas-tugas untuk suami dan anak-anak insya Allah sudah beres gitu ya kan. Dan ya kalaupun misalkan Abinya mengizinkan ya saya menulis gitu, tapi kalau misalkan tidak mengizinkan ya ketaatan terhadap suami tentunya lebih utama ya gitu. Baik. Dan kemarin pun Ciku waktu Ciku WA itu saya kan sempat berpikir-pikir dulu, terus saya tanya sama suami, Abi ini gimana? Kata saya tidurnya anak. Jadi kalau misalkan saya harus berbagi di sini, saya mohon izin bisa nggak dipegang dulu anak-anaknya untuk ditemani tidur. Makanya sekarang anak-anaknya ada di tempat tidur bersama abinya gitu. Alhamdulillah abinya menyanggupi. Ketika abinya menyanggupi ya udah Ciku insya Allah saya insya Allah bisa meluangkan waktu gitu. Tadi ada pertanyaan langsung hilang modelnya.
Lanjut dulu Cikgu. Saking terpesona dengerin Dek Nurul kasih, karena maaf Cikgu, saya Bunda Lulu, Dek Nurul, saya tanya seperti itu karena ada beberapa teman yang ayo kemarin ya Cikgu ya, kalau kita ngobrol awas ya kalau udah nge-zoom malam pada hadir juga. Nah apalagi ada yang sampaikan, aduh kalau nge-zoom malam itu waktunya paksu gitu kan. Saya lagi nggak ada paksu nih. Saya bilang, saya mau anytime Cikgu, asal nggak pas jamnya sekolah, jamnya kerja anytime Cikgu. Kalau malam lagi penghiburan. Nah, makanya kenapa saya tanya, karena gini, suami kan ibaratnya adalah soulmate kita juga, bagi teman atau kadang nggak bisa jadi partner. Tadi Dek Nurul jaga anak-anak suami, dan karena memang kalau menulis itu tidak diaminkan oleh suami, gitu kan, maka tulisan kita juga nggak ada nyawanya. Kenapa? Baru mau nulis, Mi, tolong dongin anak-anak nih, Mi, baru mau nulis. Ini gimana sih kerjaan rumah? Baru mau nulis, nggak usah nulis aja sekalian lah. Baru mau nulis, kenapa? Nggak ada redo dari suami. Jadi kalau nggak ada redo dari suami, maka kita nggak akan bisa jadi penulis, gitu kan? Karena Bunda Lu, Cikgu Hasni, dan teman-teman semua di sini, Dek Nurul, menulis itu kan butuh waktu. Betul ya? Butuh waktu. Iya, betul. 1 jam, 1,5 jam. Pertanyaan saya, waktu yang mana yang bisa kita berikan kepada keluarga, gitu kan, baik itu suami maupun anak? Kapan waktunya kita me time? Me time dalam kata kita menulis untuk umat juga. Me time-nya kita bukan me time-nya seperti para ladies di luar sana yang kongko, enggak, tapi me time-nya kita adalah untuk diri kita dan umat. Itu luar biasa. Makanya saya hanya ingin mengingatkan, gitu ya, sebelumnya para suami diajak kerjasama, mintakan izin supaya apa? Salah satunya adalah tulisan kita itu akan ada ruhnya, akan ada nyawa. Kenapa? Kita anteng nulis. Kenapa? Suami redo dengan aktivitas yang kita lakukan. Ya, begitu. Iya, betul sekali ya. Jadi tidak kalau kita punya pasangan kemudian tulis itu kelihatan hebat ya dalam tanda kutip di mata orang-orang, sementara dia itu punya suami, punya anak, ya pasti bisa dibayangkan ya drama di balik lahirnya sebuah tulisan. Entah kita harus mengorbankan jam tidur ya, atau ini bicara-bicara dulu ya sama suami ya, mengajukan proposal, nunggu di ACC dan lain sebagainya. Itu ada proses panjang di balik dari lahirnya sebuah karya. Iya. Lanjut lagi, Bule. Ya, Kak. Mungkin untuk Bunda Lulu dan Dek Nurul, ini kan hitungannya per hari, bukan per hari. Taruhlah kalau kita melihat hasil koran setiap pagi itu hampir rata-rata, kalau kita mau menghitung ya, taruhlah Dek Nurul itu dari Senin sampai Sabtu taruhlah 5 SP. Bunda Lulu 1 minggu itu 3 dari Senin sampai Sabtu. Apa sih yang dibaca sampai setiap hari itu bisa dapat ide? Baca buku, baca koran, baca Google, atau baca apa? Karena mohon maaf, menangkap ide itu nggak gampang loh. Karena kita tahu karakteristik koran masing-masing. Republika maunya seperti apa? Sampai ada teman-teman kita yang mau ngetok pintu Republika itu aja nggak bisa gitu kan ya. Nah, sedangkan yang di Radar Bogor apa sih karakteristik Radar Bogor? Lalu Kompas, jangan tanya udah berapa orang yang gedor, dan baru siapa yang udah bisa ditangkap sama Kompas berapa orang gitu kan. Saya jujur, setelah saya tampil 2 kali di Kompas, itu udah 20 SP yang diterima, yang saya kirim tapi tidak diterima oleh Kompas, karena memang Kompas selektif, dia nggak mau kayak model Radar Bogor gitu ya. Nah, yang lebih terus semua aja diambil. Semua diambil. Apalagi saya pernah berapa kali ke Jawa Pos, sama. Padahal kan kalau di hitungan Banten itu Banten masuk dalam Jawa gitu ya. Tapi tidak masuk juga. Tapi kebanyakan kalau saya baca karakteristik ke Jawa Pos itu adalah keluhan saja. Tapi gimana nanti caranya Cikgu nanti memberikan amunisi baru,
keluhan itu bisa jadi SP buat kita, Cikgu. Karena kalau saya baca di Jawa Pos, itu kebanyakan layanan publik dan keluhan aja. Oh, jalannya begini nih. Oh, rumah sakit ini nggak bener nih. Iya, Jadi hanya sifatnya dia pelayanan publik. Tapi kira-kira kita bisa nggak meramu gitu loh, pelayanan publik tadi? Itu pertanyaan buat Cikgu. Nah, kalau untuk Bunda Lulu dan Dek Nurul, baca apa sih sampai setiap hari itu bisa nelorin tulisan SP? Monggo, Bunda Lulu dulu. Iya, Mbak Didi. Kalau aku dari Twitter bisa, Mbak Didi. Biasanya setiap hari itu aku buka Twitter itu bisa 3-4 kali gitu lah. Di Facebook juga bisa. Facebook itu aku pakai ini ada beberapa statusnya ustadz-ustadz ya yang senior gitu ya, ustadz-ustazah gitu yang senior, yang beliau itu senang bikin status dari berita yang up to date gitu ya, berita yang hangat gitu. Nah itu yang biasanya aku baca, itu jadi status-status ustadz atau ustazah itu aku kasih C-First. Jadi aku nggak berteman sama mereka, aku pakai C-First. C-First itu yang ada bintang itu, tanda bintang. Yeah. Jadi pada saat mereka bikin status gitu ya di hari itu muncul duluan di timeline aku. Itu caranya itu. Dan kemudian aku pakai C-First juga untuk ini media. Kalau media itu yang aku pilih itu media mainstream ya. Yang aku pilih itu CNN sama Tirto. Aku pilih itu. Nah terus aku buka Google juga. Dari Google itu aku macam-macam sih Mbak Didi. Ada Republika, ada segala macam itu aku baca. Itu sehari itu bisa berapa kali bacanya. Nanti ketemu ketemu kayak semacam benang merah gitu. Sesuatu persoalan yang skalanya nasional gitu, yang paling mengusik gitu di tengah-tengah umat. Kira-kira begitu Mbak Didi. Bunda, ini kita bukan buat alasan buat kita ya. Mungkin Bunda anak-anak sudah besar. Saya anak-anak di pondok misalkan gitu ya. Tapi yang saya dengar nih, sebelum pandemi itu kan kegiatan dutanya luar biasa ya, padat banget. Ini gimana? Harus baca. Ini buat ibu-ibu yang malam ini dengerin Bunda Lulu, tolong ya. Kalau tadi harusnya kupingnya didengarkan baik-baik. Ini luar biasa. Sudah setelah senior, urusan dutanya melimpah ruah, tapi masih bisa membaca. Jadi gimana caranya bisa membaca cepat? Apakah model membaca mind mapping atau hanya membaca timelinenya saja, Bunda? Sampai dapat tergantung Mbak Didi. Tergantung. Kalau berita-berita yang nggak perlu kita kupas secara panjang gitu ya. Biasanya hanya headline-nya aja. Tapi kalau nggak ketebak alurnya gitu, biasanya aku buka gitu. Palingnya di seperti breakdown itu ya Bunda ya. Di breakdown beritanya ya Bunda ya. Baik. Ya mungkin juga tambahan lagi Mbak Didi, mungkin karena aku di lensa ya mungkin ya. Jadi kalau di lensa kan aku biasa baca tulisan orang itu sehari itu kan banyak banget kan. Jadi biasa membaca cepat. Itu mungkin dari situ juga. Baik. Nanti ada ilmu lah nanti dari Cikgu Asni gimana caranya meramu, membaca dan menulis itu ibarat saudara kembar. Dek Nurul, monggo. Tadi apa sih yang dibaca? Karena kita kadang-kadang ibu-ibu nih kalau sudah pegang handphone itu kemana-mana, maunya lihat drakor, maunya ngelihat tetangga sebelah, maunya lihat film atau baju-baju dagangan. Nah, sudah kebanyakan kelebaran ngeliatnya. Nah, kalau dia Nurul sudahlah punya anak-anak yang usianya masih di bawah gitu ya, punya kembar juga, tapi bisa nulis SP, pasti kan ada amunisinya, ada asupan gizinya. Kira-kira apa sih yang dibaca? Jadi ibu-ibu yang malam hari ini hadir mungkin bisa mengikuti sedikit jejaknya. Monggo.
Ya, tolong yang ini ya, yang masih on mic-nya di mute dulu. Sama Biar seperti tidak ada. Bunda Lulu tadi ya, biasanya sih kalau misalkan saya mau mengirimkan SP ke Radar Bogor, biasanya saya bacanya Radar Bogor online misalkan, atau kalaupun misalkan kita berlangganan Radar Bogor, biasanya kan di bagian depan itu ada berita yang paling aktual. Biasanya ketika ingin membuat SP ke Radar Bogor, saya lebih membaca khusus langsung di Radar Bogor, berita-berita yang ada di Radar Bogor. Atau misalkan kalau ke Republika, berita-berita yang ada di Republika. Betul. Dan selebihnya ketika misalkan saya sudah menentukan, oh kayaknya tema ini nih yang tepat, misalkan kayak misalkan tema itu yang sudah saya tentukan mau bikin SP, setelah itu baru saya cari misalkan di Google tentang tema itu seperti apa. Kemudian kalau untuk misalkan tambahan-tambahan yang lain, kadang saya juga suka lihat di website yang dari kita gitu, bule internal. Jadi sebenarnya ya bacanya nggak baca yang aneh-aneh juga sih, dan nggak perlu, nggak, artinya apalagi kalau misalkan biasanya kalau membuat SP saya dipisahkan antara mencari data dan ketika benar-benar fokus di nulis. Jadi misalkan sambil melihat anak-anak lagi main antang gitu, saya cari Google, oh ada berita bagus, langsung saya copy, misalkan disimpan di WA atau di notes gitu. Nah setelah itu baru ketika misalkan kondisinya sudah kondusif, anak-anak sudah tidur, semua sudah beres, baru saya mengeksekusi menjadi sebuah SP gitu sih. Iya, baik. Alhamdulillah. Berarti bacaannya bacaan yang benar ya. bacaan yang benar, bukan bacaan yang apa ya? Karena gini, harus memastikan pada saat kita memilih dunia literasi, maka kita harus menyiapkan waktu sebenarnya, waktu khusus untuk apa? Tadi membaca. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Cikgu Hasnagili bahwa penulis tanpa membaca itu ibarat makan sayur tanpa garam, gitu ya kalau buat saya. Karena kalau kita nggak membaca, maka masya Allah kita nggak akan tahu apa-apa di dunia luar itu ada apa gitu. Jadi kadang-kadang seperti waktu itu saya nulis SP itu yang wisuda virtual. Karena waktu itu saya lagi ngerasa ini anak saya kelas 6 SD wisuda virtual gitu kan. Ada yang wisuda drive-thru gitu ya. Ada wisuda dan segala macam. Tapi saya sudah mulai bisa membaca, oh kalau Republikan tuh begini. Kalau Radar Bogor tuh begini. Oh kalau Kompas tuh begini gitu kan. Nah, saya pernah sampaikan di grupnya keluarga besar WCWH Squad, kalau Republika itu jangan terlalu sering, paling tidak seminggu sekali, pasti akan diangkat. Tapi kalau di Radar Bogor, mangga atuh, serang tiap hari, pasti insya Allah nyangkut aja gitu ya, kecuali pas lagi nggak sama. Kalau di Kompas, Masya Allah, ini sampai sekarang saya masih menebak antara isinya politik dengan isinya keluhan. Jadi beliau Kompas juga menerima keluhan yang sifatnya politik, tapi atau tentang negara, tapi juga bisa juga pelayanan publik. Nah itu, tapi memang Kompas itu saya belum sampai sekarang masih suka belum bisa meraba sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Kompas. Tapi kalau Republika dan Radar Bogor, alhamdulillah kita udah tahu semua teman-teman di sini. Gitu. Makanya jadi di Indonesia juga, gitu kan. Media Indonesia itu alhamdulillah, cuman itu tadi yang kita paham, media Indonesia itu belum punya waktu yang konsisten untuk mengeluarkan surat pembaca. Tapi alhamdulillah mereka bikin judul, jadi memudahkan kita juga. Jadi seperti ada judul, jadi teman-teman fokus gitu ya. Pasti diantara Bunda Lulu sama Dek Nurul udah kelimpungan kali ya. Jumlahnya berapa sih SP-nya nggak tahu kan? Bunda Lulu berapa jumlah SP kira-kira lo Bun? Saya nggak mau bilang total apa jumlahnya pasnya, teman kira-kira dari mulai nulis SP sampai detik ini sudah cukup ratusan? Ada 200 Bunda? Enggak sampai. Belum sampai. Enggak. Tapi mau punya target nggak Bun? 200? Boleh Mbak Dede. Jadi
mungkin Bunda Lulu, Dek Nurul yang sepertinya selain Cikgu Hasni Ratu SP gitu kan, mungkin perlu juga kali membukukan SP-SP-nya hanya untuk konsumsi pribadi, supaya bahwa anak-anak tahu bahwa ya di clipping bahwa anak-anak akan tahu bahwa ibunya tuh pernah menggoreskan sejarah di dunia per-SP-an gitu kan, nama beliau ada di koran gitu kan. Saya pertama kali Cikgu Hasni yang di Republika ya, yang ada Republika. Foto kita tuh apa Cikgu yang ada di foto kita? Fokus publik. Fokus publik. Kita kangen tuh. udah selama awal pandemi langsung ditutup sama Republika, nggak ada. Itu saya clipping, saya print, saya saya kasih plastik gitu ya, itu biar anak-anak saya lihat nih ibunya pernah nulis di koran dan ada mukanya. Perlu sekali, perlu, itu kebanggaan buat anak-anak, sampai di pondok bilang ibuku nulis loh di koran aja, itu satu kebanggaan sebenarnya. Cuma kalau Dek Nurul kira-kira menghitung nih yang hampir tiap hari ya Cikgu ya, sudah berapa ratus? Iya, hampir tiap hari. Udah tiap hari juga kok Bule. Tapi di antara Senin sampai Sabtu adalah 4 sampai 5 itu nangkring terus. Kayaknya 4 sampai 5 seminggu belum ya, paling banyak 2 apa 3 gitu. Kebetulan emang ini di Facebook. Kebetulan di Facebook saya sengaja bikin album rekaman jejak di Radar Bogor, tapi saya tidak lihat ke publik sebagai tadi ya kata Bule, hanya sebagai pacuan semangat aja ya untuk melihat seberapa jauh gitu. Untuk di Radar Bogor sendiri sampai saat ini kalau tidak salah mau hampir 50 sih. Masya Allah. Tapi itu sebagai pacuan semangat aja ya Bule ya buat kita sendiri gitu. Artinya paling tidak kita pun bisa lihat terkadang kalau misalkan ada tema yang ingin kita buat lagi SP-nya, kalau misalkan tadi ya akibat keterbatasan waktu kadang melihat lagi SP sebelumnya gitu. Iya. Jujur nih, ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum balik ke Cikgu Hasni. Pernah nembak Kompas nggak? Nulis di Kompas? SP ke Kompas? Pernah 2 kali apa 3 kali gitu, Bule. Belum diangkut ya? Belum. Bunda Lulu, jujur ya, udah pernah ke Kompas belum? Belum, Bule. Belum. Aduh, ini bahaya kalau Bunda Lulu udah nyoba. Waduh. Kita sudah berapa orang Cikgu yang ngamen di Kompas tayang? 4 orang ya? 6 orang. Saya, Cikgu, Mbak Sapta, lalu Mbak Sapta, terus Mbak Isma, terus Mbak Siti Ningrum. Siapa terakhir kemarin ya? Mbak Dwi sama Mbak Dwi Indah Lestari. Ya, Kupimret sudah lah, ada namanya di Kompas dia. Nah, jadi bukannya sombong tidak, karena memang Kompas masih sebagai magnet sebenarnya korannya orang-orang kota, sekalipun masyarakat kota sendiri sudah jarang membaca koran cetak yang fisik ya, tapi sudah mereka lebih senangnya kayak Bunda Lulu ke CNN, lalu lebih ke yang lebih inilah beritanya, karena mungkin buat yang tangan milenial membaca lewat gadget mereka mungkin bisa lebih senangnya berita-berita yang lebih ini lagi ya, medianya lebih keren lagi. Tapi paling tidak Kompas itu banyak pembaca setianya. Jadi ayo kita karena tadi saya bilang karakteristiknya Kompas itu sekalipun SP tapi mereka bisa menerima juga yang sifatnya politik. Jadi perhatikan saja setiap kali Cikgu Hasni screenshot Kompas, baca pasti ada kunci-kunci pesan mereka yang sebenarnya bisa masukan untuk kepemerintahan. Itu Cikgu, monggo silahkan. Iya, Masya Allah ya, saya terkagum-kagum ini ya dengan perbincangan Bule dan narasumber kita. Saya mau ini dulu ya, kasih tambahan sedikit dulu sebelum saya lupa. Jadi tadi Bule sempat nanya gimana caranya ya
Kalau di Jawa Pos itu kan ya walaupun saya belum pernah nyoba sih kirim ke situ. Jadi memang karakteristik surat pembaca yang tayang di sana itu lebih kepada keluhan terhadap pelayanan publik. Nah, bagaimana kalau misalnya kayak jalanan yang bolong ya, yang aspalnya ini rusak-rusak atau lampu jalan yang mati, apalagi tempat sampah yang isinya meluber ya dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa juga sih disiasati untuk sama seperti karakteristik surat pembaca yang model berita kekinian ya. Jadi itu kan apa ya? Kalau dikerucutkan semua ujungnya sama, merujuk kepada bentuk pelayanan ini, bentuk tanggung jawab ya, tanggung jawab khususnya pemerintah daerah sebenarnya ya. Kalau model keluhan pelayanan publik itu dia lebih kenanya sebenarnya ke pemerintah daerah. Nah, kalau yang media nasional ya dia ke pemerintah secara pemerintah pusat. Jadi sebenarnya bisa tetap bisa disiasati ya. Nggak enak saja. Masa saya orang Sulawesi ngirim di Jawa Pos? Yang di Jawa lah. Betul. Jangan ngamen tempat orang. Jangan ngamen tempat orang. Ya jadi pokoknya tetap bisa ya. Jadi yang ngantri lama misalnya yang ngurus KTP atau pokoknya pelayanan publik itu justru kalau saya pikir lebih besar kansnya ya. Lebih besar peluangnya kalau dia mau tayang untuk di rubrik surat pembaca ya. Kemudian apalagi tadi cara membaca cepat ya. Jadi di dunia tulis menulis ya itu ada namanya istilah apa lagi screening dan apa satunya ya saya lupa. Jadi itu salah satu membaca cepat ya. Jadi saya itu kalau saya tidak dapat bocoran misalnya ya satu tulisan itu kontennya bagaimana. Kalau saya baru melihat sekilas dan itu tulisan panjang, ya Allah, saya males banget bacanya. Kecuali sudah dikasih bocoran atau sudah dikasih sedikit review ini ceritanya kayak gini. Kayak novelnya Terelie itu yang tentang kamu itu waktu saya lihat pertama ya Allah tebal banget ini ceritanya tentang apa, tapi begitu dikasih bocoran sama teman 1 hari itu langsung habis. Ya karena sudah ada contekan bahasanya bagus. Nah, jadi kalau kita mau cari berita ya untuk kita angkat sebagai bahan SP, dipakai saja teknik membaca cepat ya, yang screening tadi itu saya bilang. Jadi teman-teman tidak perlu baca tidak perlu baca secara runut dari atas sampai bawah. Jadi kalau saya teknik melihatnya cukup lihat judul headline-nya ya, kemudian bagian kalimat pertama ya, kemudian bagian tengahnya dan bagian terakhir ya, yang jadi biasanya kan kalau di buntut itu ada satu paragraf yang dia sifatnya kesimpulan dan itu dia sudah merangkul apa yang ada dari judul ya sampai di bagian akhir. Jadi lihat bagian itunya saja. Itu kalau banyak yang mau dibaca. Kalau sedikit ya baca aja semua. Ya jadi modelnya demikian. Kita ke room chat dulu ya. Sebelum ini waktunya sudah mau habis aja ini ya. Ada tadi ya kalau tidak salah pertanyaan dari Mbak Titin. Nah, katanya izin bertanya nih, bagaimana cara cepat untuk meringkas opini menjadi SP? Nah, ini juga kayaknya apa ya? Kan kadang-kadang kita sudah nulis sudah nulis opini. Tapi mau dijadikan SP ya. Ini caranya atau kiat-kiatnya bagaimana, poin-poin apa saja nih, ini yang ditanyakan oleh Mbak Titin. Jadi poin-poin apa saja yang didominasikan supaya dia padat, berisi dan bergizi, kemudian pesannya itu bisa tersampaikan. Monggo dijawab Mbak Lulu. Ya. Kalau aku ya dari opini ke SP. Kita lihat dulu SP-nya butuhnya berapa karakter atau berapa kata gitu ya. Nah, dari situ aja sebenarnya kita bisa
bisa kita kita bagi-bagi gitu loh. Kita bagi-bagi kayak di lensa misalnya maksimal itu 2000 karakter untuk SP gitu. Nah itu kan kita meringkas dari tulisan yang 5.000 atau 6.000 karakter itu menuju ke yang 2.000. Berarti kan kita nggak bisa tulis semuanya kan gitu. Tapi minimal di dalam di dalam ruangan yang kecil itu, yang sempit itu tercakup semuanya gitu loh. Mewakili fakta, mewakili analisa, kemudian solusi Islam. Sudah itu aja. Nggak usah melebar kemana-mana dan diusahakan itu dengan bahasa kita sendiri gitu. Jadi sesederhana itu gitu loh SP itu dengan bahasa kita sendiri. Jadi jangan dengan bahasa yang berat-berat. Itu kalau aku ya. Atau mungkin Mbak Nurul punya ini. Ya, kalau di opini punya Kompas betul ya, dikasih ruangan yang lebih dikasih ruangan yang lebih sempit, tapi itu benar-benar pure ya, bahasa yang kita rambut kiri. Oke, Mbak Nurul gimana? Ada yang mau ditambahkan dari penjelasan Mbak Lulu tadi? Kalau dari opini ke SP, jujur saya belum pernah buat, Ciku. Yang ada justru dari SP, misalkan SP yang tidak sayang, justru saya bikin jadi opini. Ya, itu aja deh, nggak apa-apa, dibalik. Kalau dari SP ke opini kan sepertinya lebih ini ya, lebih tinggal menambahkan kan ya, jadinya tinggal menambahkan datanya, kemudian analisis dan solusinya. Tapi kalau misalkan dari opini yang tadinya banyak dirubah ke jadi SP, terus terang kayaknya agak sulit ya. Kalau soalnya saya juga belum pernah sih, Ciku. Memadatkan kata, memadatkan kalimat berarti ya yang menjadi tantangannya, challenge-nya. Iya, ada mungkin teman-teman yang mau bertanya secara langsung, silahkan di on-kan mic-nya. Dibuka pertanyaan buat teman-teman, buat mbak-mbak, buat bunda-bunda, buat adik-adik ada di Zoom malam ini. Mumpung ketemu langsung dengan Mas Tah. Sampai ada yang nanya ke saya, Bule, Mas Tah itu artinya apa? Itu bahasa plesetan, namanya master. Oh alah. Bule, aku mau nanya. Master. Monggo, siapa ini? Monggo silahkan. Aku. Suaranya aku siapa? Aduh, Ciku udah hafal suara saya. Silakan. Ini mau sebelumnya selamat malam semuanya ya. Mohon maaf tadi saya agak telat sedikit karena tadi baru datang. Nah ini saya mau bertanya kepada dua-duanya nih ya, kepada artis Bogor, Radbog, Mbak Nurul. Ini saya bilang kuncen ya, kalau kemarin katanya serem ganti aja teh, kata oke lah jadi artis Bogor saja, kata saya gitu ya. Sama Mbak Lulu itu dari Cirebon ya, saya nggak nyangka dari Cirebon gitu. Itu kalau saya pulang ke Majalengka kan deket ya ke Cirebon, 2 jaman. Nih ya, untuk dua-duanya bintang tamu malam ini, saya mau bertanya, pernah nggak ada rasa bosan, misalkan menulis SP? Nah, misalkan temanya itu aja, misalkan. Nah, untuk mengcounter ya, atau misalkan supaya tidak jenuh, seperti apa triknya gitu misalkan. Soalnya kan misalkan cuma kalau misalkan kita lihat ya yang di tayangan Republika itu lagi misalkan tema yang muncul gitu kan. Nah, terkadang itu lagi misalkan temanya. Kemudian yang kalau di media Indonesia kan agak-agak berbeda ya karena ada tema khusus yang diluncurkan oleh media Indonesia itu sendiri. Kemudian kalau Radbog sama Republika itu kayaknya itu aja gitu. Temanya gitu ya. Jadi ada nggak supaya ini kan tiap hari ya menelurkan SP itu ada nggak kiat-kiat agar tidak bosan gitu? Gimana? Terima kasih. Ayo. Mangga dijawab. Aku dulu ya. Ya, boleh Bunda. Aku dulu. Ya. Kiat-kiat supaya tidak bosan menulis SP maksudnya.
karena temanya itu aja. Kalau aku pernah juga sih beberapa waktu lalu itu karena pandemi ya. Pandemi itu kan temanya tuh seputar COVID aja. Nah itu sempat aku juga sempat apa ya? Sempat kayak nggak bisa berpikir yang lain gitu. Kayak nggak tahu nih mau apa ya? Iya mau nulis apa lagi gitu loh. Karena merasa pandemi itu kayak stagnan jadinya, nggak dapat berita. Iya. Benar, itu sempat membingungkan. Jangankan SP, itu opini lebih susah lagi tuh. Betul, pas banget pandemi ngerasain. Betul. Dan kita nggak tahu lagi gitu loh mau nulis apa, karena itu beritanya kan memang mendunia kan semuanya begitu. Walaupun akhirnya nanti muncul ada persoalan ekonominya gitu, ada pendidikannya gitu loh. Akhirnya balik lagi ya persoalan-persoalan yang umum gitu, yang memang ada di tengah-tengah masyarakat, ya persoalannya berulang seperti itu gitu loh. Terus kalau melakukan apa ya nggak ada, karena memang kita harus menulis gitu loh, karena sudah dijadikan prioritas gitu ya sebagai kebutuhan, memang harus menulis ya, tetap Mbak Siti tetap harus ditulis gitu, yang ada itu ditulis. Ya palingan kita berhenti sebentar, sehari 2 hari, habis itu ya tetap harus nulis lagi gitu Mbak. Kalau nggak salah kalau di awal pandemi itu kira-kira 2 bulan ya Bun, 2 bulan itu rada bingung mau nulis apa karena semua tertuju fokusnya ke pandemi waktu itu kalau nggak salah. Iya betul Mbak Dede, itu aku juga ngalami bingung gitu, sampai biasanya aku bertarget ya per bulan gitu harus mengeluarkan berapa tulisan gitu, itu sampai turun banget gitu, turunnya drastis gitu, karena benar-benar nggak tahu gitu kita mau nulis apa lagi, kayaknya baru ditulis sudah harus nulis itu lagi gitu, seperti itu Mbak. Baik Bunda, hatur nuhun. Ya monggo Dik Nurul disambut. Kayaknya tadi sama juga kayak Bunda Lulu, kayak karena udah merasa kebutuhan, kayaknya nggak pernah bosen gitu ya Bule. Maksudnya walaupun misalkan beritanya itu aja, terkadang kita cari berita yang justru di luar dari berita yang lagi aktual atau viral. Jadi pasti ada aja yang selalu ditulis gitu. Bahkan justru terkadang kalau saya pribadi malah bukan bosen pengen nulis, karena sudah kecanduan ya Bule, jadi kayak serasa setiap hari kayaknya harus setiap hari nulis SP minimal satu, dan sebetulnya kan itu nggak bagus juga. Alhamdulillahnya untungnya media cetak itu hari Ahad itu libur ya, Republika libur, Kompas libur, Radboud libur, jadi serasa alhamdulillah libur misalkan gitu, jadinya tidak jadi pengen juga ya, ternyata pengen juga ya istirahat. Iya gitu, karena mungkin karena sudah habit gitu ya, udah kebiasaan, jadi Ahad libur, alhamdulillah istirahat dulu, nanti setelah itu biasanya kalau istirahat benar-benar tidak menulis gitu, boleh benar-benar meliburkan diri dari aktivitas menulis, nanti besoknya baru menulis lagi gitu. Tapi ya tadi ya maksudnya justru kalau menurut saya kalau ada kebosanan harus cepat-cepat ditangkis gitu ya, jangan cepat-cepat ditanggulangi, karena kalau misalkan kebosanan itu terus-menerus dibiarkan justru malah bikin mandek buat nulis. Iya betul. Baik. Terima kasih banyak Dek Nurul sama Bunda Lulu. Pertanyaan lain? Sebentar. Saya bacakan dulu. Nah, ini suka ada yang tanya, bukan tanya, ada seperti ada statement. Mudah-mudahan sih tidak terlalu ini ya, teman. Cegu dari siapa ini, dari Mbak dari Umu Hisham. Cegu mau tanya lagi. Cegu pernah bilang kalau menulis SP itu sunnah, kalau bikin opini itu wajib. Apa maknanya maksudnya? Kalau SP itu kan nggak bebas nyampein solusi ya. Jadi kalau lihat terutama isi SP ke media nasional itu isinya umum-umum aja, solusi Islamnya nggak tersentuh. Nah itu nanti bisa dilihat ya, karena memang kan sepertinya saat kita masuk kelas SP sama Cek 2 ini kita sudah tahu dikasih rambu-rambunya,
SP itu bagaimana, opini itu bagaimana. Baik ya. Kalau jadi saya ini sebenarnya minta klarifikasi nih. Cegu klarifikasinya terakhir ya setelah Bunda Nurul sama Nurul sama Bunda Lulu ya. Ya silahkan. Bunda Lulu, SP sunnah opini wajib. Kenapa SP-nya terus yang dikejar? Padahal tadi kita dengar ya buat mbak-mbak, buat ibu-ibu yang baru nyampe di grup, sebenarnya Bunda Lulu tuh sampaikan, sebenarnya kalau dihitung rata-ratanya antara jumlah SP dan jumlah opini beliau itu sama. Luar biasa ya. Nah, tapi kalau Dek Nurul yang kita pahami, Insya Allah ya beliau mudah-mudahan kita setelah Cegu Hasni kita mengaminkan beliau jadi Ratu SP. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya lebih cocok untuk Dek Nurul sebenarnya, ya. SP sunnah, opini wajib. Ayo atuh. Ini udah kayak berasa ditampar nggak? Kayaknya mungkin itu kiasan aja kali ya, Bule, antara sunnah dan wajib. Artinya yang penting ya tadi menulis kan, sebetulnya yang paling pentingnya itu adalah menulis ya kan, menulis sebagai sarana lain dalam dakwah gitu ya kan, menyampaikan kebenaran, kemudian sebagai sarana untuk menjaring pahala jariah gitu. Tapi terkadang tadi kan ketika misalkan ada kendala-kendala tertentu yang dihadapi, entah masalah kemampuan atau misalkan karena kemampuannya misalkan belum bisa mencapai untuk tulisan opini, atau misalkan terkendala waktu, tapi karena tadi menulisnya itu sudah dijadikan kewajiban gitu ya kan, artinya ya harus semaksimal mungkin kewajibannya itu dilaksanakan gitu. Artinya kalau misalkan kita bisanya nulis SP ya SP gitu, artinya ataupun misalkan kalau yang bagi yang suka menulis fiksi, cerita atau puisi gitu ya kan, kalau gitu berarti gimana dong, misalkan padahal belum bisa bikin opini gitu ya kan, ya tetap saja kalau menurut saya berusaha semaksimal mungkin di daerah yang memang kita kuasai gitu ya, artinya yang memang kalau misalkan kita saat cerita fiksi atau novel atau cerpen atau puisi kayak Bule, misalkan Bule puisinya bagus-bagus, misalkan master gitu, belum tentu kan saya bisa misalkan menulis puisi gitu ya kan. Tapi memang sepengetahuan saya, Cikgu Hasni pernah bilang bahwa memang pencapaian tertinggi seorang penulis ideologis itu memang di opini gitu ya kan. Artinya ya sambil belajar mungkin ya target tulisan opini itu memang harus dalam sebulan misalkan ada target 1 atau 2 gitu. Artinya gitu sih. Kalau misalkan kayak tadi Bule, kalau saya umpamakan kayak tadi ibaratkan memasak itu, sesekali memang perlu gitu ya memasak menu yang komplit gitu kayak opini gitu, walaupun misalkan butuh waktunya sangat panjang gitu, butuh lama gitu. Tapi misalkan sesekali juga kadang kayak misalkan cerita atau novel kan, kalau kita bisa ibaratkan itu justru masakan yang luar negeri gitu. Jadi tapi sesekali juga kita perlu memasak misalkan masakan yang di luar Indonesia, walaupun mungkin bagi saya karena belum paham cara memasak masakan Jepang atau masakan Italia itu seperti apa, pasti butuh waktu yang lama ya kan. Tapi jangan sampai dihilangkan kebutuhan utamanya itu ya tadi menulis itu memang harus dipenuhi gitu. Jadi kayak memasaknya itu memang memasaknya itu harus dipenuhi, kalau tidak misalkan seluruh keluarga bakalan kelaparan misalkan gitu. Tapi ya kemampuan kita di mana gitu. Ya, Zamnya Bunda lagi serius, kamu ngapain? Kamu ganggu Bunda. Pergi ke sana lagi, Nana. Tadi mengganggu. Zamnya mengganggu.
Le, mic-nya belum on. Astagfirullah, saya udah panjang lebar ngomong, ya Allah. Kayak ngomong sendiri saya. Insya Allah. Baik, pertanyaan dari Teteh Siptiningrum sudah kejawab ya. Mudah-mudahan yang lainnya. Jadi insya Allah dari Cikgu Asinta Gili. Kita masih ada pertanyaan nggak Cikgu di room chat? Sebentar. Saya mau nanya, Kayaknya boleh udah. dipilih? Nur Salamah. Ngapunten, saya tidak bertanya. Lewat chat ini saja. Saya termasuk pendatang baru di dunia literasi dan tulis-menulis. Dan baru saja ikut kelas SP WCWH. Baru kelar tadi malam. Wih, mantap. Semoga istiqomah. Bagaimana cara menjaga habit menulis, terutama SP? Apakah setiap hari harus menulis dan dikirim ke media yang berbeda? Karena kalau tidak salah dengar, kalau ngirim ke Republika jangan setiap hari. Oh, ini omongan saya kayaknya. Paling tidak seminggu sekali. Oke, matur nuwun sebelumnya. Matur nuwun Ummu Salamah. Ya, monggo yang berhak menjawab Nurul sama Bunda, menjaga habitnya gimana? Tadi sebenarnya kalau dengar dari awal sih ya, insya Allah ya udah kejawab ya pertanyaannya Ummu Salamah. Tapi paling tidak mungkin nanti ditambahkan sama Cikgu Hani. Apalagi ini bahasanya newbie Cikgu, baru datang di kelas SP. Alhamdulillah langsung malam ini ikut nge-Zoom. Subhanallah, mudah-mudahan istiqomah menulisnya. Monggo Cikgu Hasni. Ada pertanyaan yang belum kita tanyakan ke buah narsum kita loh Cikgu. Apa itu? Apa ya? Oh, yang ini ya, yang judul SP andalan. Betul. Tapi kira-kira beliau-beliau inget nggak ya? Saking ngacirnya nulis SP. Kayaknya nggak usah Bule, terlalu banyak. tapi kita boleh tanya Cikgu, mungkin beliau-beliau inget kali ya. SP mana yang paling berkesan? Monggo, Bunda Lulu. Punya SP yang paling berkesan nggak? Saya pernah baca tuh ada yang aneh. Kita nggak pernah mikirin ngomongin itu, tapi Bunda bikin. Apa ya judulnya? Apa sih? Apa Mbak Didi? Aku nggak tahu. Kalau di Radar Bogor itu pernah ada tentang apa ya? Tulisan yang pertama kali. Ini kita malamnya baru dengar Kiai ngomong, terus besoknya udah keluar di Radbog gitu loh. Yang perkawinan miskin dengan miskin itu loh. Miskin dengan si miskin. Ya Allah, kok udah datang aja nih tulisan. Padahal kita semalam baru dengar, tahu-tahu pagi udah nangkring di Bogor. Luar biasa. Baru Apalagi mikir. banyak Bunda mah. Membaca cepatnya luar biasa ya Cikgu ya beliau ini, Masya Allah. Iya, Insya Allah. Iya. Kalau SP yang berkesan sih nggak ada Mbak Didi. Iya, pasti saya udah nyangka. Orang banyak banget opini yang berkesan juga nggak ada. Kalau ini berarti tulis, kirim, lupakan ya Bunda ya. Lupakan. Itu timeline Cikgu Hasni kepake banget itu, tulis, kirim, lupakan. Nah, untuk Nurul Akidah, ada enggak SP yang berkesan sekali? Bingung juga sih Bule jawabnya, tapi mungkin yang pertama perdana pasti itu berkesan ya. Yang Betul. pertama Cocok sama saya. Diterima di Radbol, walaupun mungkin ada kriteria lain yang bikin terkesan tuh. Biasanya kan SP yang dimuat itu memang cenderung solusi Islamnya hampir tidak ada ya, atau hampir tipis gitu ya kan. Tapi SP yang minggu ini itu saya sengaja menyisipkan yang ada solusi Islamnya dan hadis gitu. Alhamdulillah kok tumben dimuat gitu di Radar Bogor. Jadi itu juga lumayan bikin terkesan juga. Gitu. Tapi saya juga pernah baca tulisan SP-nya Bunda Lulu, ada juga kok yang solusinya disampaikan secara tipis tapi masuk Islamnya juga pernah ya Bun, kalau nggak salah ya. Ada beberapa tulisan beliau yang solusinya Islam dimasukkan. Dan itu ditayangkan ya Bun sama Radar Bogor. Apalagi saat ini ya. Lebih welcome ya. Iya. Welcome ya. Agak akhir-akhir ini sih Bule kayaknya Radbog memang agak lumayan baik. Kita serang terus soalnya sama muridnya Cikgu Hasni ya. Setiap hari. Jadi memang mungkin buat para newbie yang baru benar-benar ingin menulis SP, kalau mau benar-benar latihan nulis SP dan
terus ke Polres ya memang Radar Bogor ya Cikgu ya, Radar Bogor tempatnya untuk melatih habitnya. Tapi kalau mau mencoba yang lebih tingkatannya ya monggo di Republika. Tapi tadi Republika itu nggak suka diserang tiap hari, dia malu-malu kucing, seminggu sekali lah. Terus kalau Kompas ya tadi harus punya daya juang yang luar biasa kalau ke Kompas. Gedornya itu harus harus kuat gitu ya. Baik, itu ya makanya saya SP mana yang berkesan. Kalau Bunda Lulu saking banyaknya bingung, sampai semuanya sama. Gitu. Nah, berarti monggo Cikgu pertanyaan ke berikutnya. Saya ini dulu ya. Ada yang mau nanya lagi? Monggo kasih saya masukan tambahin Cikgu dulu sedikit. Iya. Tadi ada yang tanya ya, jadi apa maksudnya ya? Atau apa implementasi lebih pastinya ketika saya sampaikan bahwa opini itu wajib, SP itu sunnah. Ya, tapi jangan, ini tidak boleh tidak boleh disamakan dengan kaidah yang ada di dalam hukum syara. Beda. Jadi maksudnya ya, jadi opini itu dia porsi utama ya dari status kita sebagai seorang penulis ideologis. Nah, SP itu dia tambahan, pendamping. Nah, adapun kalau misalnya kita ngelihat ini kenapa tiap hari SP-nya tayang terus, kita kan tidak tahu dia proses menulis opininya itu sudah sejauh mana ketika orang yang kita lihat tadi itu setiap hari tayang tulisan SP-nya. Bisa jadi ya seperti yang Mbak Nurul tadi ungkapkan, bahwa untuk menjaga ritme ya, untuk menjaga supaya habit nulisnya itu nggak kendor, yang bersih ketika dalam Bu Pimret di off-kan dulu ya, jadi untuk menjaga habit ya supaya dalam proses menulis opini yang dia tidak bisa 1-2 hari, itu ada SP sebagai selingan di situ ya. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, kalaupun ada yang menganggap SP itu kurang luas ya, atau terlalu sempit misalnya untuk kita dakwah di dalam situ karena keterbatasan ruang ya, sebenarnya tidak juga ya, tergantung dari cara kita ya mengklasifikasikan media-media tadi itu karakteristiknya seperti apa. Karena kan pada faktanya kita juga tetap menuliskan solusi ya, bahkan mungkin diselipkan, tapi tetap aja sama redakturnya dipotong ya. Itu apalagi kalau ke Republika, pokoknya jangan heran kalau mengirim 3 paragraf di situ malah yang ada yang tadinya 3 paragraf agak panjang, sisanya tinggal 2 misalnya ya. Jadi itu tadi ya, jadi kita tidak bisa langsung mengeneralisir bahwa tidak bisa tidak bisa menyisipkan solusi Islam di situ, atau kita ngelihatnya yang umum-umum saja karena kita tidak tahu ya draft aslinya atau naskah aslinya seperti apa. Karena kalau yang pernah masuk kelas saya itu selalu saya ajarkan ya, bahwa memang baik opini maupun SP dua-duanya itu dia punya sama-sama peluang potensi untuk menyisipkan solusi Islam di dalam situ. Sisa bagaimana kita saja ya ke kreatifnya kita saja. Adapun kalau misalnya kita ngirim ada solusi Islam terus ternyata nggak tayang, ya biarkan ya. Minimal kita sudah dakwah sama redakturnya. Kalau pertanyaannya Mbak Nur Salamah tadi ya terkait dengan habit menulis, itu menjaga habit menulis ya sebenarnya udah kejawab secara tidak langsung tadi ya. Jadi menjaga habit menulis itu adalah dengan menulis ya. Jadi menjaga ritmenya ya. Jadi orang yang produktif menulis itu bukan atau tidak selalu yang bisa menulis setiap hari ya, yang bisa menghasilkan tulisan setiap hari. Tapi orang yang produktif itu adalah orang yang bisa atau mampu menjaga ritme menulis. Jadi kalau dalam seminggu ya dia berproses menulis opini, tapi karena dia butuh waktu yang agak panjang, maka dia selingi dengan menulis SP.
kalau tadi Bule sudah bikin pengakuan bahwa beliau tidak menulis sama sekali SP dan opini bulan ini, tapi saya yakin ya orang yang sudah membangun komitmen, orang yang sudah membangun konsistensi menulis di dalam dirinya, itu akan merasa ada yang hilang ya, some text missing di dalam hari-harinya dia itu ketika dalam misalnya begini, satu hari ini misalnya kita ada halangan, besok deh nulis. Tiba besok nggak sempat pagi, besok deh nulis. Begitu habis bulan nggak nulis sama sekali, itu pasti ada perasaan bersalah. Ada perasaan saya harus nebus ini ya, bulan berikutnya lebih di manage lagi waktunya supaya bisa nulis. Jadi itu sih sederhana ya, menjaga habit menulis ya mesti menulis ya, menjaga ritmenya. Perasaan bersalahnya nampak sekali Cikgu sebenarnya. Tapi tugas daring anak lanang itu yang bikin saya jadi aduh Masya Allah gitu ya. Saya buat anak-anak dulu deh. Nulisnya nanti gitu kan. Terus perasaan bersalahnya nanti insya Allah saya double gitu kan. Walaupun di otak ini banyak. Baik, Bunda-Bunda Solehah, tadi ada satu pertanyaan lagi. Mohon bersabar ya. Saya minta waktunya ditambah sedikit ya Cikgu ya. Nanti dari Cikgu juga bisa. Dari Medan Denai, wallahualam, nanti disebutkan namanya. Trik supaya bisa tembus media nasional. Nanti ditambah sama Cikgu yang media tayang, media Indonesia tayang, Kompas tayang, Republika tayang. Ya, udah masternya memang, gitu ya. Tapi buat Nurul Akidah, Republika pernah tayang ya? Republika sudah. Pernah. Bunda Lulu juga pernah ya. Insya Allah gitu ya. Nah, jadi udah mereka nanti semua ditambahkan sama gak mungkin kita ngundang yang gak pernah tayang di media nasional. Ya, Insya Allah nanti ditambah sama Cikgu Hasni ya. Apa sih yang kiat bisa tembus media nasional? Nanti kiat-kiatnya di akhir acara beliau akan menambahkan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Cikgu, monggo. Ke siapa ini Bule? Ke saya? Iya. Oh, saya pikir masih untuk ini Mbak Lulu. Ya, jadi kalau ke media nasional dua saja sih yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama itu adalah pemilihan isu ya. Jadi kita tahu ya kalau media nasional itu dia cenderung ya. Saya bilang cenderung, saya tidak bilang semua. Ya. Jadi media nasional itu dia cenderung pro terhadap kebijakan rezim ya, terhadap kebijakan penguasa. Jadi kalau kita mau mengkritisi sebuah isu, sebaiknya kita menyasar kebijakan yang keluar, bukan personal. Ya, jadi personal. Jangan menyebut namanya ya, tapi yang disoroti itu adalah kebijakannya. Karena kan memang yang berdampak itu dampaknya kan ke publik ya. Sobat membaca itu yang kita mau keluhkan. Jadi itu yang pertama, pemilihan isu. Kemudian yang kedua adalah teknis ya. Jadi SP itu saya nggak tahu, walaupun banyak baca referensi yang dari dulu sampai sekarang saya pegang, SP itu ya dia 3-5 paragraf pendek saja, sudah itu ya. Yang penting sudah masuk fakta ya, kemudian ada akar masalah dan juga solusi. Solusi ini alternatif pilihan lagi ya. Jadi bisa secara belak-belakan ditulis atau sifatnya diselipkan. Kalau ke Radar Bogor mungkin masih bisa ya secara frontal kita tulis, tapi kalau ke Republika itu kadang-kadang lagi baik ditayangkan, kadang-kadang juga kalau lagi mungkin supaya cukup ya kolomnya itu karena kecil, terus di atasnya juga ada tajuk, itu kadang-kadang dipangkas. Kalau di MI itu rata-rata ini sih tayang semua, nggak pernah dipotong. Nggak pernah dipotong. Full. Cuma memang perhatikan diksinya ya, pemilihan katanya. Kemudian ke Kompas ini memang tantangan lahir batin ya. dua kali tayang
Tapi seperti Bule katakan tadi itu sudah ada dua memang yang diterima, tapi ada lebih banyak lagi yang ditolak. Betul. Ya butuh kesabaran luar biasa memang kalau mau ke Kompas itu harus benar-benar tulis, kirim, lupakan kalau ke Kompas ya. Ini tadi saya mau kasih kesempatan sebenarnya untuk Mbak Farida ya ngomong, tapi kita dibatasi waktu ini ya. Alhamdulillah sudah dituliskan di sini pertanyaannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah boleh menulis SP hanya 1000 kata? Banyak amat. 1000 karakter mungkin ya maksudnya. Kalau 1000 kata itu sudah tiga halaman kuarto ya. Jadi itu tulisan ke saya kemarin Cegu ke mana Banten Pos 1000 tapi masuk kategori surat pembaca. Bukan yang waktu saya nulis itu yang di ruang publiknya. Opini. Banten ya opini. Kalau mungkin 1000 karakter kali Cegu. Iya. Standarnya 1.500 sebenarnya ya, 1.500 sampai 2.000 kata. Makanya kalau dikonversi sekitar 3 sampai 5 paragraf saja. Jadi kalau ditanya apakah boleh menulis SP hanya 1000, kalau 1000 karakter itu kenanya berapa? Setengah ya kayaknya. Setengah. 1000. Karena kalau 1.500-an ya dapatnya 3 paragraf. Pokoknya nggak usah ini deh. Saya kalau saya secara pribadi tidak kaku seperti ini juga hitung-hitungannya ya. Saya tidak pernah menghitung berapa karakter isi SP yang saya tulis. 3 sampai 5 ya Cegu ya. Iya, secara perwajahan ya, secara visual kita ngelihatnya tulisan SP kita itu sekitar segitu, 3 sampai 5 paragraf pendek. Jangan juga 3 paragraf tapi 1 halaman. Iya, pokoknya singkat saja. Iya, sudah jam 10 di sini ya. Masya Allah, nggak terasa. Masya Allah. Iya, saya serahkan kepada Bule ya untuk menutup. Baik. Ini dua-duanya sudah pada ngamuk ini di sana. Saya kabur duluan. Baik, ini penutup dari acara kita malam ini. Tadi kalau Bunda Lulu sama Dek Nurul menulis sebuah kebutuhan, sebuah kewajiban, dan dikatakan juga menulis adalah sebuah wasilah. Lalu juga menjaga spirit, menjaga semangat yang dijaganya itu ya. Lalu media-media yang dibaca sebagai penambah amunisi kita gitu kan, bahwa menulis dengan membaca ibarat saudara kembar gitu ya. Ya, memang harus dilakukan bersama gitu ya. Seorang penulis tanpa membaca ibarat makan tanpa garam gitu ya. Nah, mungkin terakhir harapan ke depan melalui kontribusi menulis SP untuk Dek Nurul singkat saja, juga Bunda Lulu, monggo. Bunda Lulu, monggo. Harapan ke depannya. Harapan ke depan menulis SP. Oke. Ya. Harapan ke depan menulis SP apa ya? Aku ingin merubah dunia sih sebenarnya. Masya Allah. Iya. Menjadi bagian dari orang-orang yang merubah dunia. Seperti itu Mbak Didi. Ya, terima kasih banyak Bunda. Luar biasa. Ayo Dek Nurul, harapan ke depan untuk dari ruang gerak kita sebagai penulis SP, apa sih harapannya ke depannya? Ya, mudah-mudahan bisa selalu istiqomah, Bule. Artinya istiqomah tidak hanya di SP saja, tapi istiqomah dalam menulis secara keseluruhan gitu ya kan. Karena apa ya, kata orang kita pernah baca gitu, katanya menulis itu ibarat mengayuh sepeda katanya. Artinya ya harus terus mengayuh, jangan sampai berhenti. Kalau misalkan berhenti justru kita jatuh gitu. Ketika jatuh justru akan lebih sulit lagi untuk bangkit. Mungkin itu saja. Insyaallah ya. Luar biasa. Juga ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam tadi menulis gitu ya, boleh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Appreciate yang luar biasa dari saya buat Dek Nurul Akidah, buat Bunda Lulu yang beda zaman tapi punya semangat yang sama,
untuk kontribusi diri kepada umat. Semoga dari tulisan-tulisan beliau, dari goresan-goresan pemikiran beliau ini bisa membuka cakrawala berpikir umat. Umat terus merasakan butuh dengan amunisi yang kita berikan. Dan insya Allah juga tulisan-tulisan kita bisa mampu meredam gejolak-gejolak politik yang panas, bisa kembali kepada aturan syariatnya Allah. Jazakumullah khair kepada Bunda Lulu Nugroho. Salam saya buat Bunda dan keluarga. Begitu juga dengan Dek Nurul, sehat selalu. Saya dengan Cik Hasnita Gili memfasilitasi ini hanya ingin memberikan satu appreciate kepada para penulis yang luar biasa, yang istiqomah melakukan perubahan. Kalau kata Bunda Lulu, ingin menjadi the part of the change of the world, gitu kan? Ingin menjadi agen perubahan. Dan insya Allah kita semua di sini yang masih duduk anteng, yang tangannya cuma lihat-lihat drakor, ayo berubah yuk, bacanya baca bener sekarang gitu ya. Asupan gizinya ditambah, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Mudah-mudahan akan jadi karya yang luar biasa. Besok minggu depan akan bertemu dengan narasumber yang lainnya lagi, yang kece badai. Yang masih duduk nonton dengerin, nggak nanya, rugi, besok nggak dapat sambel. Yang nanya, yang datang pertama, terserah saya deh, mau-maunya saya yang dapat sambel siapa, nantikan di Facebook saya. Mohon maaf, saya cuma bisa ngasih sambel karena memang usaha yang saya lakukan adalah sambel. Saya tidak bisa mungkin ngasih mobil ataupun motor karena usaha saya bukan itu. Dan insya Allah sehat selalu untuk para penulis kita yang ada di WCWH Squad. Semoga Allah memberikan kesehatan buat kita semua dan memberikan keistiqomahan buat kita semua. Jazakillah khairan kepada guru kita, Cikgu Hasnita Gili. Sehat selalu Cikgu. Tidak pernah bosan memberikan riayah kepada kita semua setiap pagi. Tidak pernah lelah untuk menerima pertanyaan-pertanyaan kita yang nggak kita ngerti. Beliau dengan cepat membantu untuk menyelesaikan permasalahan kita. Terima kasih semua. Mohon maaf lahir batin. Saya tutup WCWH Meet the Glasses keempat ini. Semoga Allah meridhoi atas apa yang kita niatkan pada malam hari ini dan insya Allah membekas di hati para bunda solehah sekalian pada malam hari ini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berserta Cikgu Hasnita Gili mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan, ada khilaf. Kalau ada kebenaran semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyaki wa iyyakum. Assalamualaikum.